Shalom, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih ganti kita rasakan sampai hari ini. Bapak Ibu, sebagai umat Kristen, kita mengaku bahwa kita adalah umat Allah. Namun pernahkah kita mencoba bertanya pada diri kita sendiri, sejauh mana pengenalan saya akan Allah? Pernahkah juga kita bertanya pada diri kita, apakah saya ini betul-betul mengenal Allah yang saya sembah? Seringkali kita berpikir bahwa untuk mengenal Allah itu ya bergantung dari seberapa besar usaha dan upaya kita. Makin sering kita ke gereja misalnya, kita jadi merasa lebih kenal Tuhan dibanding orang lain. Makin sering kita punya jam doa, makin sering kita berpuasa, kita merasa makin kenal Tuhan ketimbang yang lain. Makin sering kita membaca Alkitab atau mempelajari buku-buku teologi, maka kita merasa menjadi pribadi yang lebih mengenal Tuhan ketimbang orang lain. Tapi apakah memang begitu? Apakah mengenal Tuhan itu memang dapat diukur dari intensitas kita melakukan ritual-ritual agamawi saja? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perenungan kita hari ini diambil dari surat Efesus, pasal 1 ayat 17 sampai 19. Di sana dicatat bahwa Rasul Paulus bersukacita akan iman jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus yang ternyata makin bertumbuh. Namun menarik, dalam ayat 17, Rasul Paulus mengatakan bahwa ia meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepada jemaat-jemaatnya di kota Efesus ini roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Paulus ingin menegaskan bahwa sebagai umat yang beriman kepada Allah, mereka itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena hanya dengan kuat kuasa Roh Kudus sajalah maka umat Allah itu mampu mengenal Allah dengan benar. Tanpa kuasa Roh Kudus, umat Allah tidak akan pernah bisa mengenal Allah dengan benar. Tanpa kuat kuasa Roh Kudus, umat Allah tidak pernah bisa mengenal Allah dengan benar. Dengan kata lain, Paulus ingin berpesan bahwa umat Allah itu harus senantiasa merendahkan hati dan memohon Roh Kudus bertahta di dalam batin mereka. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah mengenal Tuhan dengan kuat dan pengetahuan kita. Kita juga tidak akan pernah mengenal Tuhan tanpa kerendahan hati. Karena hanya dengan kerendahan hati itu sajalah kita akan benar-benar dapat mengenal Allah. Ya, kita bisa berdoa, kita bisa membaca Alkitab, kita bisa belajar buku-buku teologi, rutin beribadah, ikut persekutuan doa dan lain sebagainya. Namun jika semua hal itu dilakukan tanpa kerendahan hati dan tanpa memohon Roh Kudus bertahta di dalam batin kita, maka kita tidak akan benar-benar tahu apa yang sedang kita lakukan. Kita akan terjebak pada kegiatan rutin yang kosong. Dan akhirnya kita tidak akan benar-benar mengenal siapa pribadi Tuhan yang sebetulnya, yang sebenarnya. Dan jika demikian Bapak Ibu, pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa mengerti apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu, sekali lagi kita diingatkan bahwa merendahkan hati adalah hal yang paling utama
di dalam kehidupan beriman umat Kristen. Ketika kita memutuskan untuk menaruh kepercayaan iman kita kepada Allah, maka di saat yang sama itu juga kita perlu merendahkan hati dan mempersilahkan Roh Kudus hadir dan bertahta di dalam batin kita. Dan dengan begitu, Bapak Ibu, kita akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengenal Allah secara benar dari hari ke hari. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.